Heho Pop Gengs. Tahu nggak sih, di pagelaran SEA Games 2022 kemarin, uang saku atlet itu punya nilai yang super fantastis loh. Bayangin aja, dalam 2 hari, uang saku mereka mencapai 300 US dollar atau sekitar 4,3 juta rupiah. Hal ini belum termasuk dari bonus miliaran rupiah kalau bisa memenangkan medali emas. Makanya, wajar aja kalau banyak yang mau jadi atlet. Tapi nih ya, jadi atlet gak selamanya asik. Karena bisa aja kamu tertimpa sial dan malah ngalamin kejadian memalukan yang gak bisa diulang lagi. Kayak yang dialamin pasangan Hiroki Okamura dan Masayuki Onodera, pemain badminton asal Jepang di Korea Master 2022 saat melawan Bagas Fikri asal Indonesia yang mengalami lepas raket. Beh, si abang kebanyakan main subuh nih. Raketnya jadi licin ya kan? Ini sih, dikala aja udah puas asal malunya bisa hilang ya. Mana disiarkan langsung lagi. Tapi yang gak kalah konyol, justru yang dialami oleh Victor Axelsen, pemain asal Denmark. Gimana? Lihat kan, doi sampai gak sadar kalau kepala raketnya udah copot. Malah sempatnya ngelawak jadi Tom yang lagi konser. Bulu tangkis emang banyak kejadian menarik sih Pop Gengs. Kombo Indonesia yaitu para Minion juga pernah malu nih saat melawan Denmark. Udah tengil belaga sundul-sundul kok, sundulgan. Oh no. Malah kena kartu kuning karena dilaporin lawan. No. Besok-besok gerakan tambahannya dikurangin ya bang. Ada lagi nih kejadian badminton lainnya yang datang dari Anders Antonsen dari Denmark yang doyan cimet. Ini juga nih, eits, kok pegang-pegang sih bang? Itu kan udah punya orang. Si abang ini lagi ngira netnya ayang ya. Kayaknya doyan amat nyiumnya. Gak berhasil mengamankan gawang sampai kebobolan memang salah satu penyesalan terbesar oleh seorang back. Namun yang satu ini malah nyesel karena terlalu total mengejar bola hingga gawang. Sakit. Gawangnya sampai geter dong. Itu Ade pasti dah teriak-teriak ya. Apalagi nih abang-abang yang adanya ketabrak tiang gawang tadi harus menerima kekalahan telak hingga 3-0. Wow, ini sih double kill ya namanya. Selain di sepak bola, kejadian di kriket berikutnya juga sama nih. Malah abangnya pakai teriak lagi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Pasti yakin deh terasa sampai di usus 24 jari saking sakitnya. Kelakuan jahat dari lawan bermain di sebuah pertandingan emang sering terjadi. Tapi menurut kamu, apa nih perlakuan paling jahat yang bisa dilakukan lawan? Mukul, nendang, atau cuekin chat kayak dia ke kamu? Semua itu belum jahat. Karena kejadian rugby ini ngeliatin bagaimana kelakuan paling jahat di olahraga. Si nomor 16 ini emang si paling jahat. Asli jahat. Karena setelah melorotin celana orang malah menjauh. Aduh, malah diliatin live lagi. Udah nyampe mandangan. Ini sampai tahun depan malunya asli kagak hilang nih. Menjaga penampilan saat tampil dalam pertandingan memang hal yang lumrah. Biasanya sih cewek-cewek pada ngikat rambut mereka supaya kalau dicekrek bisa cantik maksimal. Tapi yang satu ini kayaknya over maksimal. Karena ikatan rambutnya itu dibenerin sampai 3 kali. Temennya setia juga ya Neng. Kalau aku sih udah pak tampol karena nyusahin. Bukan cuma rambut, kostum juga jadi salah satu hal yang penting bagi para atlet wanita. Nah, biasanya hal krusial itu terjadi di kostum-kostum yang ketat. Contohnya kejadian yang gak nyaman banget ini nih, yang menimpa Olivia McGrath berikut. Bagi cewek-cewek gimana nih? Sering ngalamin hal yang sama juga nggak? Kalau dalemannya kejepit, itu tuh... Oh iya, naasnya lagi performa Olivia pada saat itu nggak baik-baik aja, karena harus mengalami patah galah. Nice. Pulse net.
Hal ini emang serem dan jadi resiko utama bagi para atlet lompat galah. Kejadian serupa yang paling parah sih dialami sama Sandy Morris. Akibat kejadian tadi, Sandy Morris harus cedera loh, karena terkena serpihan galah. Jadi merinding dengernya. Balik lagi nih ke kostum. Kejadian seksi-seksian juga terjadi loh di lapangan tenis. Hal ini terjadi pada Magda Linette yang berasal dari Polandia. Itu tadi cuman sedikit, karena di tengah laga si Linette ini malah buka baju luaran dia. Di sini pokoknya dia udah kayak slogan Putri Indonesia yang semua mata tertuju padamu. Jadi dia bahkan dihimbau untuk memakai pakaian agar tertutup di match selanjutnya. Aduh Neng. Emang sih petenis itu terkenal dengan badan bagus. Makanya biasanya dihimbau untuk tidak mengenakan pakaian yang terlalu seksi. Karena ditakutin malah menggoda penonton bahkan wasit. Wah, ngeri juga nih efek gagal fokus dari Linette ya. Minder aku liatnya. Walaupun MMA dan UFC dikenal sebagai olahraga sangar yang tonjok-tonjokannya bisa sampai berdarah-darah, tapi hiburan buat penggemarnya bukan cuma laga di atas ring aja. Tapi keberadaan cewek-cewek ring juga jadi salah satu hiburan. Bahkan banyak momen yang ditimbulkan para cewek-cewek ring yang bikin salah tingkah. Contohnya, saat Syifa Aprilia kesenggol nih. Ekspresi mbaknya sampai kaget gitu dong, dan si Ambang santai-santai aja. Ini santai nggak sadar atau santai karena takut malu bang? Lain lagi yang terjadi di ring yang berbeda. Seorang petarung MMA yang lagi ganti baju malah nggak sengaja nonjok cewek ringnya. Udah senang dibantu pasangin bajunya kok malah ditonjok sih bang. Kan adiknya sakit. Masih ada satu lagi nih, petarung MMA yang tergolong lucu karena malah salting dengan cewek ringnya. Hal ini terjadi di momen kemenangan Park Dae-sung. Lihat kan? Sampai abangnya ditarik-tarik pun masnya gak bisa nempel sama si cewek. Ini kenapa ya? Atau pacar Mas Park cemburuan, jadi takut deket-deket sama cewek lain. Alright, kita beralih ke sepak bola wanita. Ada nih kejadian yang bikin sakit hati bet kalau dilihat. Bukan karena tim favoritnya kalah atau kena bantai lawan ya, tapi karena momen tos-tosannya. Bisa dilihat kalau si cewek yang gak ditos ini sampai bengong. Siapa nih yang kalau diginiin bakal ngambek pol? Masih ada lagi nih kejadian yang lebih bikin salting. Kalau tadi kawan, sekarang dari lawan. Kira-kira si pemain Rumania ini bakal dendam gak sih sama si pemain Kanada? Kalau orang Indonesia, jangankan dendam bang, dicuekin gitu bisa langsung adu jotos. Di pacuan kuda ada yang lebih epik lagi nih. Namanya pacuan kuda ya, tentu ada kuda dan juga ada penunggangnya. Tapi kalau penunggangnya ketinggalan kuda sih malah beda lagi ya. Kudanya sih tetap santuy-santuy aja. Si penunggangnya itu loh yang kasihan karena udah kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Oke deh Pop Gengs, itu dulu buat hari ini karena kepala aku udah pusing lihat atlet-atlet tadi. Sampai jumpa di video berikutnya ya, bye.